Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita akan belajar memahami circular flow diagram atau diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada rumah tangga konsumen ya, kemudian ada rumah tangga negara, rumah tangga produsen, dan masyarakat luar negeri. Berarti ini adalah model perekonomian 4 sektor. Bagaimana memahami perilaku konsumen, produsen, negara, dan masyarakat luar negeri ini di dalam interaksi kegiatan ekonomi dari angka 1 sampai dengan angka 7. Ini ada triknya sebenarnya tidak terlalu sulit. Baik, kita akan mulai melihat dari masing-masing peran supaya kita lebih mudah memahaminya. Nah, dalam circular flow diagram ini, Gus Win sudah buat rangkuman simpel seperti ini. Pertama, kita kenali apa itu pasar output. Pasar output itu adalah pasar yang digunakan untuk transaksi barang atau jasa siap pakai. Di sini yang berperan sebagai penjual adalah produsen, ya, produsen atau RTP, rumah tangga produsen. Dia berperan sebagai penyedia atau penjual. Kemudian, apa itu pasar input? Pasar input itu adalah pasar tempat terjadinya transaksi faktor produksi yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, skill, ya, capital atau modal, kemudian entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, di sini posisi penjual ada di tangan si konsumen, jadi RTK di sini bertindak sebagai penyedia atau penjual. Ya, nanti pembelinya bisa RTN, ya, rumah tangga negara, bisa juga masyarakat luar negeri. Nanti kita lihat interaksinya. Nah, sekarang mari kita lihat peran masing-masing pelaku ekonomi ini. Rumah tangga konsumen itu sebagai penyedia faktor produksi, dari menyediakan faktor-faktor produksi itu, dia akan mendapatkan gaji atau upah kalau misalnya yang diserahkan SDM, sewa, bunga, laba, gitu ya, ini yang diperoleh oleh rumah tangga konsumen. Kemudian apa peran rumah tangga produsen? Rumah tangga produsen di sini sebagai penyedia barang atau jasa sekaligus sebagai pengguna faktor produksi yang disiapkan oleh RTK tadi, ya kan? Jadi di sini pendapatannya diperoleh ya karena menjual barang dan jasa. Sedangkan rumah tangga negara dia sebagai pengambil kebijakan. Di interaksi tadi dia bisa memberikan subsidi baik kepada konsumen maupun kepada produsen. Dan RTN juga memperoleh penghasilan berupa pajak, ya, penarikan pajak dari RTK maupun RTP. Dan yang terakhir di sini rumah tangga dunia atau disebut masyarakat luar negeri. Nah, dengan keberadaan masyarakat luar negeri ini, maka transaksi bisa barang dan jasa atau bisa juga faktor produksi. Dari sini timbul aktivitas yang disebut ekspor maupun impor. Baik, supaya lebih jelas tentang gambar yang tadi ya, yang ini kita akan bahas satu-satu. Nah, sekarang ini contoh soal ya, ini contoh soal. Andai saja ada soal bertanya tentang ini ya, mana yang benar atau kita disuruh menjelaskan satu-satu, maka kita harus bisa. Kita coba cek ya, apa benar 4 itu impor barang dan jasa? Kita lihat nomor 4. Nomor 4 ini kalau kita lihat pertama adalah berada di mana, kemana. Nah, kan ini kan beradanya di pasar output. Berarti transaksi di sini adalah transaksi barang dan jasa. Siapa tadi penyedia barang dan jasa? Tentunya adalah produsen. Karena di sini arah panahnya dari sini, berarti penyedia barang dan jasanya adalah masyarakat luar negeri. Jadi kalau kita lihat arahnya dari masyarakat luar negeri menuju konsumen. Maka keterangannya di sini adalah rumah tangga konsumen mengimpor barang dan jasa. Ya, kenapa mengimpor? Karena dari luar negeri masuk ke masyarakat rumah tangga konsumen yang berada di dalam negeri. Seperti itu penjelasannya. Jadi kalau kita lihat di sini impor barang dan jasa berarti ini benar ya. Jawaban nomor 1 ini ya checklist saja ya benar ini. Kita coba cek di sini ada nomor 2 ya, ada nomor 2 kita cek. Nomor 2 disebut ini ekspor faktor produksi. Kita cek. Nomor 2 berada di pasar input.
berarti transaksinya adalah transaksi faktor produksi. Ya di sini ya, benar ya. Transaksinya adalah faktor produksi. Ekspor faktor produksi. Siapa yang ekspor? Otomatis rumah tangga konsumen. Nah, karena di sini menuju ke masyarakat luar negeri. Berarti ini benar juga. Nah, kita cek penjelasannya seperti ini. Jadi rumah tangga konsumen mengirimkan faktor produksi, misalnya TKI ya, TKW atau TKI ya. Itu bisa berarti yang diekspor bisa SDM, keahlian dan sebagainya. Nah, seperti itu ya, nomor 2. Kemudian kita cek di sini opsi 1. Penjualan barang oleh produsen. Nomor 1. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 berada di pasar input. Berarti transaksinya faktor produksi. Di sini disebut barang dan jasa. Penjualan barang oleh produsen. Salah ya. Karena produsen jualnya bukan di sini, tetapi di pasar output. Maka opsi 3 ini adalah salah. Nah, keterangannya bagaimana nomor 1? Nomor 1 keterangannya seperti ini. Rumah tangga konsumen mengirimkan faktor produksi ke rumah tangga produsen. Ini ya. Jadi dari konsumen, karena ini pasar input penjualnya adalah konsumen ya. Seperti itu. Kita lanjut. Kemudian poin 5 ini benar enggak ini ya? Pemberian subsidi untuk produsen. Pemberian subsidi untuk produsen. Nomor 5 ya, nomor 5 ya. Nomor 5 kan berada di sini. Dari konsumen menuju ke negara. Berarti ini konsumen ngapain ke negara? Berarti konsumen membayar pajak. Ya, ini harusnya membayar pajak. Rumah tangga konsumen bayar pajak ke negara atau negara menerima pembayaran pajak. Berarti yang ini, yang opsi 4 ini adalah salah. Dan berikutnya yang terakhir di sini disebut 5 menerima pajak. Wah, ini benar ya. Benar. Ada yang belum kita bahas. Ini misalnya nomor 6. Nomor 6 ini dari negara ke produsen. Apa itu? Nomor 6 ini otomatis negara memberikan subsidi kepada produsen. Ya kan? Rumah tangga negara memberikan subsidi atau bantuan kepada produsen. Apakah konsumen tidak mendapatkan? Bisa. Andai saja di sini ada arah panah ke sini. Gitu ya. Yang terakhir yang belum di sini kayaknya nomor 3. Nomor 3 ini berada di pasar output. Ya, berarti di sini transaksinya barang dan jasa. Kok larinya ke produsen? Padahal produsen yang jual. Kalau gitu nomor 3 ini produsen mendapat apa kan gitu pengertiannya ya. Berarti di sini produsen mendapat duit. Ya, ini kan alirannya masuk ke produsen di pasar output. Berarti produsen memperoleh pendapatan. Ya, rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa ke rumah tangga produsen. Berarti ini pendapatan. Kenapa di sini melibatkan rumah tangga konsumen? Karena sebenarnya arah panah ini berasal dari sini. Yang beli adalah konsumen. Namun kalau misalnya arah panah dari masyarakat luar negeri ke produsen, artinya sudah beda lagi, ya kan? Bisa beda lagi. Satu lagi contoh misalnya seperti ini. Kita diminta memberikan makna untuk nomor 2. Nomor 2 ini transaksinya berasal dari pasar output. Berarti transaksi barang dan jasa mengarah ke masyarakat luar negeri. Ini bisa diartikan masyarakat luar negeri impor, ya kan? Karena dari sini ya, masyarakat luar negerinya impor. Kalau di sini kalau disebut dari sini ya, maka rumah tangga produsennya ekspor. Sayangnya di sini nggak ada angka. Yang diminta di sini berarti masyarakat luar negeri impor barang dan jasa. Kalau kita lihat di sini, maka jawaban yang lebih tepat adalah mengimpor barang dan ya ini ya kan. Yang lain salah, mengimpor faktor produksi bukan. Kalau faktor produksi ini di pasar input di sini, berarti nomor 4 ini. Ya, yang impor siapa? Masyarakat luar negeri gitu ya. Yang terakhir ada contoh sederhana soal benar atau salah. Kita lihat pernyataannya. Dalam pasar input, rumah tangga produsen akan bertindak salah ya. Dalam pasar input, penyediaannya adalah konsumen ya, SDM, SDA tadi.
Kemudian di sini jelaskan dalam pasal input kita bisa melakukan transaksi barang. Salah, transaksinya adalah transaksi faktor produksi. Berarti pernyataan ini adalah salah. Nah, itu saja yang bisa Gus Win jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Cukup mudah dalam memahami interaksi para pelaku ekonomi dalam circular flow diagram. Pertama yang harus diingat adalah berasal dari mana, ke mana, dan di mana. Itu ya kuncinya ya. Lihat arah panah, berasal dari mana, kemana, dan di mana. Terima kasih, sampai ketemu di topik yang lain. Dukung terus channel Guswin agar terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.